Oke, kawan-kawan, selamat datang di channel Belajar dari Pengalaman. Ini adalah channel pendidikan HAM yang dirancang bagi siapa saja, Anda semua yang ingin belajar tentang HAM sekaligus mengajarkannya kepada komunitas di sekitar kita. Nah, kalau kalian suka dengan materi-materi di channel ini, silahkan membagikannya kepada teman-teman kalian ya. Kali ini kita mau bicara tentang dari mana kita memulai sebuah pembelajaran daring. Saya tuh sering sekali mendengar keluhan dari para pengelola dan panitia pelatihan di banyak organisasi yang menyelenggarakan pelatihan. Ketika mulai membahas mengenai desain pembelajaran, mereka banyak yang mengeluh begini, saya kan fasilitator, saya bukan perancang kurikulum. Jadi saya tidak mengerti seperti apa sebenarnya desain pelatihan. Jadi saya hanya mengikuti TOR-nya, Terms of Reference, dan agendanya saja, kemudian menjalankannya. Ini banyak sekali saya dengar dari para pelatih, pembicara, para instruktur, dan juga banyak dari kalangan fasilitator-fasilitator yang sebenarnya sudah cukup lama berkecimpung dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Saya kenal mereka dan banyak di antara mereka yang sebenarnya menguasai materi-materi dengan baik. Dan mereka umumnya hebat di dalam mengajar, menyampaikan, atau memfasilitasi sebuah kelas pelatihan, terutama kelas-kelas tatap muka. Tapi ketika kemudian mereka harus mengubah atau mengadaptasi dari sebuah kursus atau dari sebuah pelatihan tatap muka yang katakanlah memiliki durasi 5 hari misalnya, kemudian harus mengubahnya menjadi sesi daring yang lebih pendek waktu pertemuannya, tapi durasi pelatihannya menjadi lebih panjang, maka perubahan-perubahan pendekatan dan perubahan-perubahan metode memang harus diupayakan. Dan ini seringkali menjadi tantangan besar bagi para pelatih dan juga para perancang pendidikan yang akan menyelenggarakan sebuah proses pelatihan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu juga tantangan yang lain adalah bagaimana menyatukan antara proses sinkron dan asinkron, model pembelajaran yang sifatnya sinkron yang bersama-sama di dalam sebuah kelas virtual maupun pembelajaran yang sifatnya asinkron. Bagaimana menggunakan dan merancang sebuah LMS atau Learning Management System, kemudian mengaplikasikannya di dalam kursus pembelajaran campuran atau blended learning, itu juga bukan sesuatu yang mudah. Umumnya pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan berkisar sejauh mana desain pembelajaran untuk sebuah pelatihan atau seri pelatihan itu dianggap penting. Bagaimana desain pembelajaran itu disusun, bagian per bagiannya. Kemudian apa elemen-elemen yang harus ada di dalamnya, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, bagaimana mengembangkannya untuk berbagai konteks yang berbeda dan berbagai audiens atau target sasaran yang berbeda. Kemudian apa saja sebenarnya konten-konten pembelajaran yang harus diproduksi, apa perangkat yang tepat, bagaimana mengoperasikan perangkat-perangkat tersebut, bagaimana memindahkan dari desain pembelajaran tatap muka ke kelas daring. Itu pertanyaan-pertanyaan yang paling sering saya dengar. Jadi di dalam pertemuan ini saya akan mencoba membahasnya secara step by step, kemudian nanti kita akan perdalam mungkin di dalam sesi-sesi yang lain. Nah, di dalam sesi ini saya akan mencoba membagikan pengalaman saya dalam membangun strategi pembelajaran daring yang setidak-tidaknya terdapat 4 langkah utama yang biasanya saya persiapkan. Yang pertama adalah tadi kembali lagi soal desain pembelajaran. Pertama dan utama ini sesuatu yang memang harus dipersiapkan. Desain pembelajaran itu sebenarnya semacam roadmap ya, atau peta jalan yang akan menunjukkan arah dan tujuan dari perjalanan maupun proses yang akan dilalui dalam sebuah proses pembelajaran. Tanpa desain pembelajaran, maka keseluruhan pelatihan sebenarnya tidak memiliki pedoman yang jelas. Karena itu penting bagi setiap pendidik untuk memikirkan apa desain pembelajaran yang akan digunakan di dalam proses-proses pelatihan atau proses-proses pendidikan yang
akan dilakukannya. Meskipun pelatihannya mungkin hanya 1 hari atau mungkin 2 hari, sebuah pelatihan yang pendek, tetap kita perlu memikirkan desain pembelajaran tersebut. Dan ketika kita merancangnya, kita mesti melihat apa relevansi dari desain yang kita susun itu dengan kebutuhan para peserta. Nah, kan di dalam sebuah pelatihan atau di dalam sebuah proses pembelajaran, maka desain pembelajaran biasanya kita rancang dengan pertama kali melakukan assessment peserta. Jadi kita harus dapat dulu gambaran mengenai kebutuhan peserta dan siapa yang memang target sasaran yang akan kita tuju. Apa kebutuhan mereka, bagaimana kondisi-kondisi kehidupan mereka, apa yang menjadi tantangan mereka, sehingga kemudian mereka membutuhkan penguatan kapasitas untuk aspek-aspek tertentu dari kehidupan mereka. Kemudian apa keterbatasan mereka terkait dengan materi-materi maupun juga terkait dengan model-model pendidikan yang nanti akan kita gunakan. Kalau misalnya kita memilih kelas daring, misalnya, maka kita juga harus memikirkan apa kira-kira yang akan menjadi keterbatasan peserta di dalam menjalani kelas-kelas yang sifatnya daring tersebut. Nah, ketika kita sudah bisa melakukan assessment peserta dan mendapatkan gambarannya, maka kemudian yang kita harus lakukan adalah menetapkan tujuan pembelajaran secara terinci dan terukur. Saya pikir ini sesuatu yang sangat umum, di mana setiap kali kita menyelenggarakan suatu kegiatan atau menyelenggarakan satu proses pembelajaran, tentu kita sudah menetapkan apa tujuannya, apa yang ingin kita ubah, kondisi apa yang ingin kita ubah, apa yang ingin kita hasilkan dari proses tersebut berkaitan dengan perubahan individual dari masing-masing peserta maupun mungkin perubahan yang sifatnya jauh lebih besar terkait kondisi yang dihadapi oleh peserta. Ada banyak cara untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan hasil-hasil yang memang diharapkan. Tentu saja menetapkan tujuan dan hasil-hasil yang diharapkan tersebut juga harus dilakukan secara terperinci. Makin terperinci kita menyusun atau menetapkan tujuan tersebut, maka makin mudah kita untuk melihat keterhubungan antara materi-materi yang akan kita persiapkan dengan apa yang ingin dihasilkan. Itu sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Jika tujuan telah ditetapkan, maka sebagai perancang kurikulum, kita bisa mulai menyusun topik-topik dan materi ajar dan menstrukturkannya di dalam sebuah susunan atau urutan yang logis dengan muatan yang tepat tentu saja. Nah, ini merupakan bagian yang tidak sederhana. Kenapa? Karena kita juga harus memastikan bahwa topik-topik yang ingin kita susun tersebut topik yang memang relevan dengan kebutuhan peserta, itu jelas. Yang kedua adalah topik yang memang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta pada saat itu, tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi. Karena itu memastikan tadi apa sebenarnya yang dibutuhkan terkait dengan pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang ingin diubah, itu juga harus betul-betul kita pikirkan. Selanjutnya yang harus kita pikirkan berkaitan dengan desain pembelajaran adalah apa model pembelajaran yang akan dipilih dan metode-metode yang akan digunakan untuk masing-masing topik pembelajaran tersebut. Nah, sampai di sini kita sudah bisa mendapatkan rancangan awal dari desain pembelajaran. Kita punya assessment kebutuhan peserta, kita tahu siapa pesertanya, yang kedua kita tahu tujuan yang diharapkan dan hasil-hasil yang kita ingin peroleh dari proses tersebut. Kemudian kita tahu bagaimana model pembelajaran yang akan digunakan dan metode apa yang topik-topik apa yang akan disampaikan dan metode apa yang dipilih. Nah, dengan demikian kita sudah mendapatkan sebuah desain awal. Berikutnya yang penting adalah memilih perangkat dan memproduksi konten-konten digital. Ketika desain pembelajaran sudah ada, maka
penting bagi kita juga untuk menyusun silabus atau storyboard yang akan merinci kegiatan langkah demi langkah. Kita perlu mempersiapkan konten-konten yang disediakan di dalam format digital dan apa saja perangkat-perangkat daring yang bisa dipilih untuk pembelajaran yang bersifat interaktif, bersifat kolaboratif, atau memang berupa penugasan, atau berupa games, berupa survei, berbagai macam metode yang memang kita persiapkan tersebut. Kemudian kita pilih dan kita variasikan berbagai media konten yang ringan, mudah diakses, dan juga relevan dengan kebutuhan serta gaya belajar peserta. Kita harus ingat bahwa setiap peserta itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Mungkin ada yang cenderung visual, ada yang cenderung auditori, mungkin ada yang cenderung kinestetik. Itu gaya belajar yang berbeda-beda. Yang lain lagi adalah berikutnya memilih dan merancang platform LMS. Saya akan juga menjelaskan mengenai LMS di dalam kesempatan yang lain, tapi secara sederhana saja LMS atau Learning Management System ini adalah sebuah aplikasi yang membantu kita sebagai pendidik untuk menstrukturkan seluruh konten atau materi dan proses pembelajaran dalam sebuah platform. LMS bukan hanya membuat seluruh materi-materi tersebut menjadi terstruktur sehingga mudah diikuti dan dicari, tapi sebenarnya juga membantu kita untuk menyimpan sekaligus membagikannya agar bisa diakses oleh semua peserta secara mudah dan mendistribusikannya. Di saat yang lain, berkaitan dengan penugasan-penugasan, LMS juga akan memudahkan bagi kita untuk memastikan peserta bisa kita telusuri kinerjanya, bisa kita periksa kinerjanya, sejauh mana mereka menjalankan penugasan tersebut, sejauh mana mereka berkontribusi, sejauh mana mereka berinteraksi, kemudian saling memberi feedback dan sebagainya. Ini juga merupakan peluang yang sangat baik, terutama kalau kita berada pada situasi di mana tidak memungkinkan bagi kita melakukan pembelajaran sinkron dalam jangka waktu yang lama. Maka pilihan menggunakan LMS sebagai media untuk pembelajaran asinkron menjadi sangat penting. Terakhir, bagaimana kita mengelola kelas sinkron dan asinkron. Memfasilitasi kelas daring untuk pembelajaran sinkron dan asinkron memiliki tantangannya masing-masing ya. Dan keduanya membutuhkan kemampuan untuk membangun dinamika dan mendorong keterlibatan atau partisipasi peserta. Dua-duanya membutuhkan interaksi, dua-duanya membutuhkan kemampuan untuk membuat peserta mau terlibat. Ada cukup banyak peran-peran fasilitator dan bagaimana sikap seorang fasilitator yang diharapkan untuk bisa mengelola kelas secara efektif, baik itu kelas sinkron maupun asinkron. Mulai dari kemampuan untuk bertanya, kemampuan untuk menggali, kemampuan untuk bercerita, kemampuan memberi pengantar, kemampuan untuk memberi resume, membuat ringkasan, memparafrase, dan sebagainya. Itu diperlukan keseluruhannya baik di kelas sinkron yang sifatnya bersama-sama virtual maupun kelas asinkron. Itu juga dibutuhkan. Karena itu kedua keterampilan tersebut harus bisa dipadukan, dan seorang fasilitator yang memang dia bekerja mencoba untuk mengelola kelas daring, dia juga harus bisa menguasai keduanya, bagaimana mengelola sebuah kelas sinkron dan juga mengelola kelas asinkron. Hal lain yang mungkin agak khas adalah kemampuan troubleshoot. Jadi memang seorang fasilitator juga harus punya paling tidak keterampilan atau pengetahuan bagaimana melakukan troubleshooting. Kalau misalnya ada gangguan atau kendala teknis terkait penggunaan LMS atau terkait penggunaan platform untuk pembelajaran asinkron ini. Kira-kira itu yang berkaitan dengan memulai dari mana sebuah pembelajaran daring. Kita akan melanjutkan pembahasan ini di dalam sesi-sesi berikutnya.